Sampaikan surat Al-Maun karena di awal-awal beliau melakukan dakwah selalu mengulang-ulang surat Al-Maun. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para pimpinan di tingkat fakultas, prodi, bapak-bapak di Badan Pembina Harian BPH UMP, serta seluruh keluarga besar UMP, khususnya para dosen dan karyawan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersilaturahim. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, kita dapat bersilaturahim, bersaudara, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sebelumnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Insyaallah kita ini bersaudara, berkeluarga karena petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nikmat Allah berupa Al-Islam inilah hati kita ditundukkan, hati kita disatukan menjadi bersaudara dan berjuang di jalan Allah, terutama melalui persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya diantaranya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari LPPI UMP untuk menyampaikan apa yang disebut memaknai kembali pesan-pesan Kiai Ahmad Dahlan. Tentu pesan itu sangat banyak, tetapi mungkin pada pagi hari ini ada beberapa saja yang dapat kita ambil, yang mudah-mudahan dari situ nanti dapat kita jadikan acuan bagi kita untuk berkiprah di dalam bermuhammadiyah, termasuk di dalamnya mengelola amal usaha Muhammadiyah dan juga kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Izinkan saya akan share materi saya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah sampun. Mungkin dari tema yang diberikan saya buat semacam ini, yaitu pesan Kiai Ahmad Dahlan dan implementasinya dalam bermuhammadiyah. Yang dimaksud bermuhammadiyah ini ya juga berislam dan berkehidupan kita ya. Jadi kita berkehidupan, bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, baik keluarga inti atau keluarga secara biologis di rumah kita masing-masing, maupun juga keluarga di dalam lembaga kita, yaitu keluarga Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang semuanya dilandasi dengan prinsip-prinsip Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu semuanya adalah diajarkan oleh Nabi besar kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Ahmad Dahlan merupakan seorang ulama yang unik ya. Ini istilahnya Pak
Kiai Haji Raden Hajid ya. Jadi rujukan kita yang paling mungkin agak komplit tentang pesan-pesan Kiai Ahmad Dahlan itu dikemukakan oleh murid beliau, murid yang paling muda yang menyertai perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan selama kurang lebih 6 tahun menurut beliau, mulai tahun kurang lebih tahun 18 atau berapa gitu ya, atau tahun 16 ya, sampai beliau wafat, Kiai Dahlan wafat tahun 1923 ya. Jadi kurang lebih 6 tahun. Jadi setelah Kiai Raden Hajid ini menyelesaikan penyantriannya ya, atau kalau sekarang mungkin studinya di pesantren Tremas Pacitan ya. Mungkin kalau dulu Tremas itu, kalau sekarang mungkin apa setara UI atau UGM atau ITB begitu ya kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali para pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama kita yang seangkatan Kiai Hajid, Kiai Azhar Bashir ya, dan angkatan ke sana gitu ya. Itu kalau enggak lulusan dari Tremas seperti Kiai Ahmad Azhar Bashir MA itu dari Tremas, tapi ayahnya Kiai Azhar Bashir yaitu Kiai Bashir itu alumni dari Tebu Ireng ya. Dulu konon ada riwayat, ada cerita ya. Kiai Bashir, ayahnya Kiai Ahmad Azhar Bashir itu ketika mungkin berlibur atau apa pulang ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ada satu gerakan baru namanya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Dahlan. Nah, tapi beliau belum mengenal siapa Kiai Dahlan, apa itu Muhammadiyah. Kemudian ketika pulang ke pondoknya, yaitu Pondok Tebu Ireng, lapor kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama, yang waktu itu tentu NU belum berdiri ya. Di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, NU belum berdiri. Karena itu masih sekitar sebelum tahun 20-an ya. Padahal Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926 ya, 31 Januari, beberapa hari yang lalu milad atau harlahnya mereka. Kiai Bashir ketika pulang ke pesantren Tebu Ireng lapor kepada Kiai Hasyim, beliau katakan, Pak Kiai, di Yogyakarta ada aliran baru, saya khawatir itu aliran sesat gitu ya. Ada aliran baru, aliran apa itu? Itu namanya Muhammadiyah. Siapa yang memimpin, yang mendirikan? Kiai Ahmad Dahlan. Maka Kiai Hasyim Asy'ari berkomentar, Bashir, kamu segera selesaikan mungkin kalau spesialis Tebu Ireng dengan Kiai Hasyim kan spesialisnya hadis ya. Kamu segera selesaikan kajian hadisnya ya, sehingga mendapatkan ijazah hadis. Nah, begitu selesai, kamu segera pulang ke Jogja, bantu Ahmad Dahlan, bantu Kiai Dahlan, bantu Mas Dahlan. Jadi Kiai Hasyim mengatakan Kiai Ahmad Dahlan atau Mas Ahmad Dahlan atau Mas Muhammad Darwis itu adalah satu perguruan dengan saya, kakak seperguruan dengan saya. Baik itu ketika berguru bersama-sama di Semarang, yaitu kepada Kiai Soleh Darat. Kiai Dahlan kalau nggak salah kepada Kiai Soleh Darat belajar tentang ilmu falak di samping ilmu aqaid ya. Kemudian juga satu guru juga ketika di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Kiai Hasyim menepis itu bukan aliran sesat ya. Aliran baru itu bukan aliran sesat, tapi itu adalah gerakan dakwah yang dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hasyim mengatakan yang dirintis oleh Mas Dahlan, kira-kira begitu.
Kemudian Kiai Bashir segera selesaikan dan segera pulang ke Jogja untuk membantu mendukung perjuangan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, itulah maka juga salah satu putra dari Kiai Hashim yang di Jombang ada yang menjadi perjuang Muhammadiyah, yaitu Kiai Abdul Karim Hashim Asy'ari, kakaknya Kiai Haji Yusuf Hashim. Itu cerita Pak Kiai Yusuf. Pernah ngobrol-ngobrol. Baik, jadi Kiai Ahmad Dahlan memiliki kepribadian yang khas, itu menurut Kiai Haji Raden Hajid. Beliau katakan jiwa intelektual dan kebersediaannya untuk jihad fi sabilillah itu karena ditempa oleh ulama-ulama, baik itu ulama-ulama di Nusantara maupun ulama-ulama di Timur Tengah. Timur Tengah ini terutama ulama-ulama di Saudi, Mekah, karena Kiai Dahlan 2 kali berkunjung dan kemudian sempat berdomisili di Mekah beberapa tahun sehingga sempat berguru, tapi juga tentunya beliau ada berguru secara tidak langsung, yaitu dengan membaca kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari para ulama, seperti yang tidak langsung kan, misalnya kepada ulama yang sudah jauh lebih dulu, yaitu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak buku-buku kitab-kitab beliau menjadi bacaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama kitab-kitab tentang pemurnian akidah. Saya tidak tahu apakah Al-Aqidah Al-Wasitiyah dibaca oleh beliau. Mungkin saja tentu dibaca, karena itu juga karya utama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi yang banyak disebut oleh Kiai Hajid adalah Al-Kitab fil Bid'ah dan At-Tawassul wal Wasilah. Kemudian beliau juga banyak membaca karya-karya Muhammad Abduh yang dari Mesir, begitu juga murid Abduh yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridha yang juga memiliki pemikiran-pemikiran dalam dakwah pemurnian Islam, dakwah salafiyah, dalam hal ini pemurnian Islam dari berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya, itu Syekh Rashid Ridha. Kemudian kalau dari segi wawasan pemikiran itu mungkin juga dari Muhammad Abduh dan juga dari Jamaluddin Al-Afghani, tentu juga dari Syekh Ahmad Al-Hatib Al-Minangkabawi tadi, dan juga tokoh-tokoh yang lain seperti Rahmatullah Al-Hind, terutama dalam mengkaji perbandingan agama, sehingga Kiai Dahlan ini memiliki wawasan yang sangat luas, karena bacaannya komplit, dalam bidang akidah, ibadah, itu para ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf juga dibaca, misalnya para ulama-ulama dari Imam Madzhab Hambali Ahmad bin Hambal, yang tadi diantaranya Ibnu Taimiyah dan juga tentu muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah alam. Kemudian juga beliau membaca juga, mengkaji juga pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak dan tasawuf. Salah satu ucapan Imam Al-Ghazali yang sering disampaikan oleh Kiai Dahlan dan itu diungkap oleh Kiai Haji Raden Hajid di dalam 2 tulisan beliau. Yang pertama yaitu ini yang ada di dalam, ini pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu 1 buku tapi isinya 2 buku sebenarnya. Yang pertama adalah 7 falsafah ajaran Kiai Dahlan, dan yang kedua adalah 17 kelompok ayat Al-Quran. Ini
yang paling terkenal ya dari kumpulan pemikiran Kiai Dahlan, tidak ditulis oleh Kiai Dahlan sendiri, tapi ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid selaku murid beliau yang tadi mengikuti beliau kurang lebih 6 tahun ya, betul-betul mengintil betul ya, jadi ngintil kader intilan kira-kira seperti itu, sehingga menguasai betul jiwa perjuangan pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian juga pergaulan dan hubungan yang sangat luas dari Kiai Dahlan. Diriwayatkan Kiai Dahlan aktif dalam berbagai perkumpulan sebelum mendirikan Muhammadiyah, sempat aktif juga di Syarikat Islam, kemudian juga aktif di Budi Utomo, sehingga dari situlah beliau belajar banyak bagaimana mengelola sebuah organisasi, ya, mengembangkan sistem organisasi dan kepemimpinan yang kuat di Muhammadiyah ini, sehingga dalam usianya 1 abad lebih, ya, 108 dalam hitungan Masehi, 112 atau 113 dalam hitungan Miladiyah, ya, Muhammadiyah terus berkembang dengan amal usahanya, sebagaimana ngerembokonya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ya, kampus Dukuh Waluh, dan mungkin menyebar ke lingkungannya ya. Itu mungkin kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, ada beberapa pesan ya. Ini saya rangkum baik itu dari 7 falsafah ajaran maupun dari 17 kelompok ayat Al-Quran. Dan ini menjadi pesan yang sangat penting ya. Pesan keikhlasan dan kebersihan jiwa. Yang mungkin sering kita dengar ya, hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Hidupilah. Jadi kita berjuang, berjihad, berkorban untuk menghidupkan Muhammadiyah, menghidupi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini harus terus hidup sebagai sebuah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan mencari hidup, tapi bukan berarti kemudian bagaimana dosen dan karyawan UM Purwokerto itu kan dapat gaji dari UM Purwokerto. Apakah itu bukan berarti mencari hidup dalam Muhammadiyah? Nah, tentu inilah bagaimana aktualisasinya sekarang ya. Jadi tadi memaknai kembali pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pesan utamanya, pesan semangatnya, spiritnya adalah keikhlasan dan kebersihan jiwa. Keikhlasan dan kebersihan jiwa. Jadi perjuangan mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah sangat mengutamakan keikhlasan dan kebersihan jiwa. Maka kalau kita buka 7 falsafah ajaran dan juga 17 kelompok ayat Al-Quran, itu menjadi pelajaran pertama dan kelompok ayat pertama tentang keikhlasan dan kebersihan jiwa. Dan inilah mungkin yang betul-betul ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada sahabat-sahabat beliau ya, atau murid-murid beliau ya, yang kemudian menjadi kader-kader as-sabiqunal awwalun ya, generasi awal Muhammadiyah. Nah, di dalam pesan-pesan itu, di dalam 7 falsafah yang pertama, kemudian 17 kelompok ayat, yaitu kelompok ayat yang pertama, diantaranya yang beliau kupas adalah surat Al-Jasiyah ayat 23, kemudian juga surat Al-A'la ayat 14-17 dan surat Asy-Syams. Nah, kemudian juga bagian dari pesan keikhlasan dan kebersihan jiwa adalah, itu di kelompok kedua bisa dibaca nanti di buku 17 kelompok ayat itu, yaitu beliau membuat istilah, ini mungkin kata-kata dari Kiai Dahlan yang kemudian disusun kembali oleh Kiai Haji Raden Hajid ya. Menggempur hawa nafsu mencintai harta benda
dan menguatkan sikap ihsan dalam akhlak ibadah dan muamalah. Nah, ini coba kita lihat bagaimana isi daripada Al-Jathiyah ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ayat ini memang sangat mendalam untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas ya, dan juga tadhirul qalbi, mensucikan hati ya. Sehingga dari situlah orang bermuhammadiyah itu betul-betul niatnya adalah beribadah kepada Allah ya. Ya mungkin ada sih godaan-godaan setan dalam kita bermuhammadiyah mengelola amal usaha, tapi kalau kita selalu kembali kepada pesan ini, kita akan terdorong untuk terus mensucikan jiwa, mensucikan hati, memurnikan niat, sehingga perjuangan di Muhammadiyah ini ya karena kita niatnya lillahi ta'ala ya terjadi perbedaan pendapat misalnya, tetap ada saling menghormati, bahkan terjadi sintesa kreatif yang melahirkan gagasan baru bagi pengembangan Muhammadiyah. Seandainya yang terjadi adalah kebalikannya seperti yang dikemukakan ayat ini ya, Allah katakan, wahai Muhammad, tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, manittakhadha ilahahu hawahu, maka dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Jadi ini ada dua penafsiran. Ala ilmin itu dengan pengetahuan Allah, Allah membiarkan orang itu sesat karena dia mempertuhankan hawa nafsu. Tapi tafsir yang lain bahwa seperti yang di bawahnya itu ya, ini tafsir yang saya ambil dari berbagai kitab ya, ada tafsir Al-Muyassar, ada tafsir yang mungkin seperiode seangkatan dan Kiai Dahlan, yaitu tafsir As-Sa'di ya. Tafsir As-Sa'di kalau kita lihat periodenya, periode beliau menulisnya itu seperiode dengan Kiai Dahlan. Wallahu alam, mungkin ada pertemuan langsung atau tidak langsung, karena kalau kita lihat tafsir 17 kelompok ayat ini memiliki hubungan ya, dalam bagaimana beliau menafsirkan dengan tafsirnya As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kitabnya berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Kalau menurut tafsir yang di bawahnya ini, bahwa wa adallahullahu ala ilmin itu wa adallahullahu ba'da bulughil ilmi ilaihi wa qiyamil hujjati alaihi. Jadi berbeda dengan terjemahan Kementerian Agama ya. Jadi kalau dengan Kementerian Agama ala ilmin itu ilmu Allah ya. Tapi kalau ala ilmin di dalam tafsir ini ba'da bulughil ilmi ilaihi. Jadi setelah orang itu punya ilmu, mempelajari ilmu, mendapatkan argumen-argumen yang kuat, bahkan dia menjadi tersesat karena ilmunya, dikarenakan menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Jadi ini barangkali yang menjadi keprihatinan Kiai Dahlan. Kalau ini tidak ditanamkan betul-betul kepada kader-kader Muhammadiyah di periode awal, generasi awal, jangan-jangan Muhammadiyah akan hancur di tengah jalan. Maka beliau tempakan betul, ditempa kader-kader itu untuk kesucian jiwa, keikhlasan di dalam berjuang mengembangkan dakwah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ya
selamatlah kira-kira ya, selamat para kader itu dari grogotan jiwa, grogotan keikhlasan. Karena di sini kan bahayanya begitu rupa ya. Yang pertama, Allah biarkan mereka sesat meskipun mereka punya ilmu. Meskipun mungkin gelarnya doktor, M.Hum, MAG, profesor lagi ya. Tapi karena hawa nafsu menjadi ilahnya, dengan profesornya, dengan doktornya, dengan M.Hum-nya, dengan MAG-nya, MM-nya, MPD-nya, macam-macam gelar itu, justru Allah biarkan mereka menjadi sesat di jalan. Menjadi sesat dari jalan Allah tentunya. Bahkan ditambahkan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Telinganya disegel, hatinya disegel, pendengarannya, penglihatannya juga ditutup dengan tutup yang kuat. Yang nutup Allah, maka siapa yang bisa buka? Yang bisa buka tentu hanya Allah. Maka Allah katakan, faman yahdi, siapa yang bisa kasih petunjuk selain dari Allah? Afala tadhakkarun. Jadi ini ayat yang sangat penting sehingga menjadi kajian Kiai Dahlan menurut Kiai Hajid untuk ditanamkan betul kepada generasi awal Muhammadiyah. Nah, kita sebagai penerus mungkin ya tentu perlu untuk melanjutkan kajian ini sehingga kita di dalam berMuhammadiyah mengelola amal usaha, mengelola kampus kita tercinta ini dengan keikhlasan, tapi keikhlasan yang dinamis. Nanti kaitan ikhlas itu dengan ihsan tadi kan. Yang ketiga tadi, ikhlas itu berkait dengan ihsan. Artinya kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, maka produktivitas kita, komitmen kita adalah komitmen kepada profesionalisme. Jadi bekerja secara optimal. Ihsan itu bekerja secara optimal. Sehingga alhamdulillah kampus-kampus Muhammadiyah mudah-mudahan diwarnai oleh orang-orang yang memiliki tazkiyah, kesucian jiwa ya, kebersihan hati. Ya mungkin ada godaan-godaan sedikit biasalah, tapi masih didominasi oleh orang-orang yang mukhlisin, sehingga kampus-kampus kita menjadi kampus yang insya Allah baik, bahkan terbaik. Yang terakhir kemarin kan kampus Islam sedunia yang terbaik pertama Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian disusul di posisi ketiga atau keberapa itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, posisi ke-8 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau yang sebelumnya dulu yang tertinggi kita di posisi yang ke-5 itu UMS. Sekarang posisi tertinggi, posisi pertama UM Malang. Jadi sudah meningkat. UM Purwokerto saya kira ada di urutan beberapa, tapi termasuk kategori terbaik juga ya. Ada Purwokerto, ada Ponorogo, ada mana lagi gitu. Artinya ayat ini menjadikan lembaga Muhammadiyah, baik itu organisasi persyarikatannya maupun amal usahanya, menjadi persyarikatan, organisasi dan amal usaha yang prima. Nah, ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tidak semua ayat yang disebut tadi kita baca karena mungkin waktunya terbatas ya. Jadi sungguh akan sukses, akan menang, akan berhasil man tazakka, orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan diri dari kekufuran, kekufur kepada nikmat Allah, mensucikan diri dari tadi penghambaan kepada hawa nafsu dan seterusnya dan selalu berzikir, selalu melaksanakan salat. Nah, mungkin kita singkat saja ya. Nah, yang kedua,
pesan yang diberikan oleh Kiai Dahlan itu adalah ini yang dibaca oleh Pak moderator tadi, surat Al-Ma'un ya. Tema utamanya adalah mentaati agama dan beragama dengan benar ya. Ya. Jadi Kiai Dahlan memang menempa kepada murid-murid itu ya dalam mengkaji suatu ayat. Ini juga sangat sejalan dengan pemikiran tadi yang saya sebut ya, Syekh Nasir As-Sa'di. Mungkin itu memang satu angkatan dalam berguru kepada guru-guru di Masjidil Haram ya. Karena usianya saya lihat tahunnya sama di situ ya. Saya berkiprahnya ya. Salah satu kitab dari Syekh Nasir As-Sa'di namanya Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Kalamil Manan, lupa namanya. Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Jadi kaidah-kaidah tafsir. Nah, kaidah-kaidah tafsir kalau Syekh Nasir As-Sa'di itu ditulis dalam sebuah kitab. Tapi kaidah-kaidah tafsir yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dipraktekkan dalam praktek hidup beliau dalam mengajarkan agama dan mempraktekkan agama. Jadi beliau kalau dalam Syekh Nasir As-Sa'di kan disebutkan bahwa generasi awal Islam, sahabat dan tabi'in kalau mengkaji Al-Quran membaca 1, 2, 3 sampai 5 ayat, kemudian didalami maknanya, kemudian dipraktekkan. Nah, Kiai Dahlan sama itu ya. Mempelajari Al-Ma'un itu tidak sekali selesai, sampai berbulan-bulan Al-Ma'un diulang-ulang karena belum dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan baru beranjak kepada ayat atau surat yang lain. Nah, ternyata di dalam Al-Ma'un ada suatu inti yang sangat penting ya, yaitu pendusta agama. Ara'aital-ladzi yukadzibu biddin. Jadi tidak mentaati agama, justru sebaliknya adalah mendustakan agama. Jadi kalau di HPT itu disebutkan yang ketika membahas tentang sebuah kelompok yang mengimani adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad ya. Tidak menyebut Ahmadiyah, tapi pokoknya kelompok apa saja yang mengimani Nabi sesudah adanya Nabi Muhammad. Di sana disebutkan ada beberapa macam pendusta agama ya. Nanti bisa dicek di HPT kitab beberapa masalah. Ada beberapa macam pendusta agama ya. Yang pertama, mendustakan agama dalam bentuk mengingkari pokok-pokok akidah. Itu yang disebut dalam HPT itu ya. Baik itu dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan. Namun juga, dan itu justru yang paling berbahaya, karena wujudnya adalah samar-samar ya. Kelihatannya beragama, kelihatannya sholat 5 waktu, puasanya lengkap, bahkan zakat dan hajinya dikerjakan, tetapi masih disebut sebagai pendusta agama. Dan itu yang disebut oleh Al-Ma'un ya. Yang disebut oleh Al-Ma'un, mungkin juga di dalam surat Al-Fajr, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan seterusnya ya. Jadi beragama tapi tidak menegakkan agama secara benar, dan itulah maka kemudian ditanamkan oleh Kiai Dahlan dan diteruskan pelopornya adalah Kiai Suja. Kiai Suja sebagai generasi awal Muhammadiyah yang mempelopori berdirinya panti sosial, panti yatim, dan juga rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi ini bagaimana mentaati agama dan beragama secara benar. Beragama secara benar adalah menetapi fitrah Allah. Surat Rum ayat 30. Karena agama adalah fitrah, yaitu fitrah akidah tauhid, fitrah dalam akhlak, fitrah dalam ibadah, dan fitrah dalam muamalah. Ya, kita
ambil contoh ya. Ini yang fitrah ya. Kalau yang Al-Maun saya kira semuanya sudah hafal ya. Fitrah surat Rum ayat 30 ya. Surat Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Saya mendapatkan pelajaran ini langsung dari Kiai Haji Jindar Tamimi. Nah, Kiai Jindar ini wallahu alam pernah ketemu Kiai Dahlan apa enggak, mungkin tidak ya, karena beliau ya saya kira tidak, tapi mungkin beliau murid langsung dari Kiai Hajid ya. Bertemu dengan Kiai Hajid dan juga kalau enggak salah Kiai Hisham termasuk generasi awal Muhammadiyah yang pernah menjadi ketua PP juga, Kiai Haji Hisham. Beliau belajar dari situ. Nah, beliau menerangkan ini, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Jadi bahwa Islam itu fitrah dan manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Jadi manusia dan dinul Islam itu ya memang satu cetakan yang sama ya. Sehingga kita beragama ini harus menetapi fitrah. Jadi beragama dengan benar yaitu beragama menetapi fitrah. Maka di situ disebutkan dalam tafsir itu fa'akim ayyuhar rasul anta wa manittaba'aka wajhaka. Nah, hadapkanlah wahai Rasul dan orang-orang yang mengikutimu, kita semuanya pengikut Muhammadiyah apalagi, wajhaka, hadapkan wajahmu kepada din Allah. Wastamir ala din alladzi syara'ahullah. Dan selalu di dalam din yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu al-Islam. Al-Islam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai model ciptaan, manusia juga diciptakan yang sama, maka fabaqaukum alaihi wa tamassukukum bihi tamassukun bifitratillah. Maka kalau kita tetap dengan akidah Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti kita berpegang teguh kepada fitrah Allah yang telah ditetapkan kepada diri kita, yaitu iman kepada Allah semata, yang itu semuanya tidak akan dirubah oleh Allah. La tabdila li khalqillah. Dan itu adalah jalan yang lurus, at-tariqul mustaqim, siratal mustaqim yang selalu kita minta kepada Allah, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Tetapi Allah katakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang mengetahui hal itu tidak banyak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Justru kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini maka ditanamkan oleh Kiai Dahlan kepada generasi awal Islam. Pesan yang kedua, yang berikutnya, yaitu tentang sosialisme Islam dan dakwah kemasyarakatan. Artinya di sini, ini kan diawali oleh ayat Al-Quran ya. Jadi ayat Al-Quran memberikan pesan. Ini menurut Kiai Hajid, ayat ini telah merisaukan Kiai Dahlan, ya. Membuat Kiai Dahlan gelisah. Jangan-jangan para ulama, para pemimpin Islam itu seperti yang disebut di dalam ayat ini ya. Di dalam ayat Al-Quran ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Jadi ini para pemimpin agama Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab itu ya, akhbar dan rahib ya, ahbar dan rahib, rabi dan rahib ya, itu mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu menurut Al-Quran, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Nasrani,
pada masa dulu mungkin juga sekarang sama, itu mereka makan dari itu. Nah, maka pemimpin Islam jangan ikut itu, jangan mengikuti itu. Maka di sini disebutkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi orang yang menumpuk harta untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, untuk sabilillah, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini sangat merisaukan hati Kiai Dahlan. Maka beliau mengatakan, ya, Kiai Dahlan ini menurut Kiai Hajid ya, sebagai pemimpin zu'ama dan ulama, Kiai Dahlan berpesan, carilah harta dengan jalan yang halal, dengan segala kekuatan, tenaga, dan jangan malas. Ya, jadi kita bekerja di amal usaha ini, bekerja secara profesional. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan harta atau gaji honor yang halal. Gitu. Kalau kita bekerja secara benar, ya, profesional, ahsanu amalan, ya, insya Allah gaji honor yang kita terima adalah harta yang halal. Maka di situ disebutkan cari harta dengan cara yang halal, dengan segala kekuatan, tenaga, bahkan profesional, ya. Jangan malas, sehingga mendapatkan harta yang sebaik-baiknya, harta yang halal dan barokah. Setelah mendapatkan, pakailah untuk keperluan dirimu, anak istrimu secukupnya. Jangan terlalu mewah, jangan melampaui batas. Kemudian kelebihannya hendaklah didermakan di jalan Allah. Ini praktisnya Kiai Dahlan seperti itu, ya. Atau Kiai Hajid, ya, mengimplementasi dari ayat yang tadi, yang Allah menyinggung pemimpin-pemimpin Yahudi Nasrani makan harta dengan tidak halal, ya, dengan batil, ya. Nah, maka para pejuang, para ulama, para pemimpin, termasuk jajaran pimpinan di kampus-kampus kita, ya mari kita amalkan ini. Kita bekerja dengan profesional secara benar sehingga harta yang kita peroleh halal dan barokah. Nah, harta yang halal dan barokah itu pun jangan hanya untuk keperluan diri dan keluarga kita, tapi juga untuk kepentingan perjuangan. Jadi kita berdakwah, berjuang, berjihad, juga merogoh kantong kita infakkan untuk perjuangan kita. Nah, jadi orang mukmin adalah orang yang memiliki akidah yang kuat, benar dan kuat, mengamalkan ilmu Allah dan Rasul-Nya, dan mendakwahkan ilmu tersebut kepada masyarakat sekitar kita, sehingga semuanya dapat mengamalkan Islam secara bersama-sama. Ini tafsir dari Kiai Dahlan terhadap surat Wal Asri, ya. Wal Asri, ya. Jadi pengajian Kiai Dahlan yang sangat terkenal di samping Al-Ma'un adalah Wal Asri. Bahkan Wal Asri lebih dulu daripada Al-Ma'un. Wal Asri itu ada kelompok pengajian yang dipimpin oleh Kiai Dahlan sendiri sebelum berdirinya Muhammadiyah. Namanya kelompok pengajian Wal Asri. Seperti kalau beliau ketika mengisi pengajian di Solo, ada kelompok pengajian namanya SATV, Sidik Amanah Tabligh Fatonah, yang itu merupakan embrio berdirinya Muhammadiyah. Berikutnya jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Ya, ini memang bukan pesan khusus Kiai Dahlan, tapi memang Kiai Dahlan pada pelajaran atau 17 kelompok ayat Al-Quran ada tema khusus tentang al-jihad, ya. Jihad fi sabilillah dan jihad dengan harta dan jiwa. Tapi yang menarik, ya, tentang jihad ini, ya,
Itu yang bagian kedua itu ya. Janganlah kamu berteriak-teriak untuk sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwa sekalipun. Jiwamu tidak usah kamu tawar-tawarkan. Kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, entah dengan jalan apa, sakit atau yang lain, tentu kamu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agamamu? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Pada waktu Kiai Dahlan memang Muhammadiyah di awal-awal perjuangan itu sangat membutuhkan infak, sedekah, zakat. Sehingga Kiai Dahlan pernah memukul kentongan ya, untuk mengumpulkan orang-orang. Beliau melelang perabot rumah tangganya untuk membiayai sekolah yang beliau dirikan. Melelang perabotnya, kursi, meja, semuanya, almari dilelang. Untuk menggaji guru madrasah yang beliau dirikan. Nah, ada seorang pejuang juga, murid Kiai Dahlan, maka beliau borong semuanya itu. Beliau beli semuanya, beliau bayar semuanya. Tapi setelah itu beliau katakan, ini kursi, meja, lemari tetap saya titipkan kepada Kiai. Dan dalam penitipan ini Kiai boleh menggunakan. Lemari silahkan tetap digunakan untuk menyimpan apa yang perlu disimpan. Kursi silahkan digunakan untuk duduk menerima tamu dan sebagainya. Nah, dan akhirnya memang kursi dan perabot semuanya nggak pernah diambil. Ya mungkin memang beliau ingin menginfakkan hartanya dengan cara seperti itu. Dan Kiai Dahlan di dalam menarik orang untuk berinfak sedekah dengan cara seperti itu juga. Tapi itu adalah bagaimana beliau menyadarkan bahwa jihad fisabilillah ya. Jihad fisabilillah sangat penting untuk mengembangkan Muhammadiyah, dan jihad yang utama di situ justru dengan harta. Jadi harta, beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agamamu? Itulah yang lebih diperlukan. Jadi maka gerakan infak ya, gerakan sedekah, apalagi sekarang sudah dalam bentuk dimanage dengan bagus lewat lazismu, alhamdulillah ya. Ada bencana, ada musibah itu mudah tertangani dengan baik karena kebersamaan, kolaborasi antara infak sedekah yang digerakkan dengan gerakan-gerakan mitigasi terhadap bencana dan sebagainya. Mungkin ini pesan yang terakhir ya, yaitu integritas dan kompetensi profesional ya. Tadi terkait dengan bagian pertama, ikhlas dan kebersihan jiwa, itu melahirkan sikap ihsan. Jadi puncak iman Islam itu adalah ihsan, muhsin. Maka Allah katakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dalam hadis Nabi katakan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi mungkin intrinsiknya ya, kira-kira intrinsiknya ya, yaitu muraqabatullah, ma'iyatullah, zikrullah. Muraqabatullah itu dekat dengan Allah, selalu merasa mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Allah. Kalau ma'iyatullah, selalu mendapatkan pendampingan. Ma'a itu kan bersama, selalu merasa didampingi oleh Allah. Dan zikrullah, kita selalu ingat Allah dan Allah pun mengingat kita.
fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang itu kemudian produknya, hasilnya adalah al-akhlaq al-karimah. Jadi spiritualitas yang kuat itu menghasilkan akhlakul karimah. Tapi ihsan dimensi yang kedua adalah al-itqan. Itqan itu bahasa Arab, bahasa kitanya tekun. Itqan itu tekun ya. Nah, sama menjadi bahasa Jawa, tekun, itqan. Nah, bahasa Indonesia juga. Dan ahsanul amal, ayyukum ahsanu amala. Jadi perbuatan yang terbaik, produk perbuatan yang optimal kira-kira. Nah, itu menghasilkan sikap profesional. Antara akhlak dan sikap profesional ada sikap sosial. Itu penanaman yang diberikan oleh Kiai Dahlan kepada generasi awal Islam. Ayat-ayat yang menjadi rujukan ya, ini ya. Hadisnya tadi anta budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, karena kamu enggak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, kamu yakin Allah melihatmu. Maka tadi muraqabatullah, ma'iyatullah, dan zikrullah. Ini innallaha ma'alladzina yadhkurunallaha qiyaman dan seterusnya. Kemudian itqan fil amal ahsanul amal wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian hadis dari Aisyah di sini disebutkan innallaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla yuhibbu, sangat mencintai, menyukai, idza amila ahadukum, apabila kalian bekerja atau melakukan suatu pekerjaan, ayyutkinahu, kalian kerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan itqan. Jadi pesan-pesan Kiai Dahlan, alhamdulillah, insya Allah sebagian sudah bisa diimplementasikan oleh para penerus pejuang Muhammadiyah. Maka kita semuanya sebagai penerus di akhir zaman ini, marilah kita gali kembali semangat itu, ruhul jihad itu dari pesan Kiai Dahlan tersebut. Mungkin masih banyak pesan-pesan yang lain yang tidak bisa kita bahas pada pagi hari ini, mungkin nanti dibahas oleh yang lain di waktu yang lain ya. Karena masih banyak kekayaan, padahal itu tidak ditulis sendiri oleh Kiai Dahlan, tapi ditulis oleh para murid-muridnya, tapi banyak kekayaan. Salah satu kekayaan yang tertulis dan kemudian menjadi dokumen resmi Muhammadiyah adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang ditulis oleh Ki Bagus Hadikusumo. Itu juga 7 pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira begitu Bapak-bapak dan Ibu, Pak Rektor. Mungkin kalau ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Bapak Ibu, kita menuju ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang hendak ditanyakan dari kajian ini. Saja di unmute ya Bapak Ibu, dan kemudian langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu, atau barangkali bisa juga melalui chat di sini Bapak Ibu. Itu dari Pak Subhan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang di chat itu Pak. Oh, ada yang di chat ya. Sebentar saya bacakan ini Pak. Assalamualaikum, izin bertanya, ada istilah baru ini dari Pak Subhan. Ada istilah baru agak menggelitik sosialisme Islam. Biasa dengan sosialisme cenderung digandengkan dengan komunisme dan marxisme. Bagaimana sosialisme Islam tersebut?
Pak Dokter. Silakan, monggo Pak. Ya, jadi sosialisme Islam atau Islam dan sosialisme ya. Ya, kalau itu ada di dalam tafsir 17 kelompok ayat Al-Qur'an ya. Ada judul atau tema itu yang diangkat oleh Kiai Haji Raden Hajid dari pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, yang dimaksud di situ adalah seperti tadi ketika Allah menyinggung tokoh-tokoh lama pemimpin Yahudi ya. Pemimpin Yahudi dan Nasrani, mereka mengumpulkan harta tapi untuk menumpuk-numpuk harta untuk kemewahan pribadi dan keluarganya, tidak untuk perjuangan. Itu yang dimaksud di situ. Jadi setiap harta yang kita cari, yang kita kumpulkan itu adalah amanah dari Allah, dan itu semuanya ada dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya. Kemudian Ki Hajid mengistilahkan sosialisme Islam atau Islam dan sosialisme. Jadi itu bukan dari saya, itu bukan istilah baru, itu udah lama. Artinya disampaikan oleh Kiai Hajid. Tentu masa hidup Kiai Hajid itu beliau wafat sekitar tahun 70-an ya. Jadi beliau menggunakan istilah itu mungkin bahwa seluruh harta yang merupakan anugerah dari Allah kepada kita itu ada dimensi sosialnya. Ada dimensi sosialnya, dan dimensi sosial yang dimaksud yang pertama adalah dimensi sosial untuk perjuangan Islam, untuk jihad fi sabilillah. Jadi kita mungkin menginfakkan, mensedekahkan kepada fuqara wal masakin, anak yatim, sabilillah, mu'allaf dan sebagainya, tapi itu dalam kerangka untuk memperjuangkan dinul Islam. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud sosialisme, tidak seperti sosialis kemudian mengarahnya kepada Marxis atau komunis dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang Kiai Dahlan pada waktu itu memang juga akrab dengan tokoh-tokoh komunis ya, seperti Semaun, Darsono. Itu Kiai Dahlan sempat ini karena kan mereka semula dari Syarikat Islam ya, SI, yang kemudian jadi SI merah, akhirnya jadi komunis kan begitu. Tapi tentu tokoh-tokoh itu ya kemudian tidak bisa bersama dalam perjuangan Islam seperti di Muhammadiyah, karena mereka tidak mengembangkan sosialismenya dengan sosialisme profetik, katakanlah gitu ya, sosialisme yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sosialismenya Kiai Dahlan yang dimaksud seperti itu ya. Kalau dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Zariyat atau Al-Ma'arij itu dikatakan di sana wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Artinya kita ada dimensi sosial dari harta kita. Kalau mencapai nisab berarti kita keluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisab, kita tetap mengeluarkan untuk infak dan sedekah. Kira-kira seperti itu yang dapat saya jelaskan. Oke. Terima kasih Ustaz. Saya rasa ini sudah menjawab. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Dr. Darajat ini. Sebagaimana Irfani, sebagaimana ditetapkan dalam muktamar secara legal formal merupakan bagian dari metode mendapatkan kebenaran. Bagaimana penerapan Irfani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh Muhammadiyah saat ini? Monggo Pak. Ya, jadi Al-Irfan ya. Al-Irfan itu pengetahuan yang didukung dengan ketajaman nurani, istilahnya begitu dalam manhaj tarjih ya. Didukung dengan ketajaman nurani
Artinya ketika kita melakukan ijtihad, kita melakukan kajian, ya, sebelum ijtihad dan hasilnya itu diterapkan, maka kita mintakan kepada Allah, ya, mintakan kepada Allah dengan berdoa, dengan zikrullah, ya, dengan istikharah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di antaranya itu, ya, itu untuk mendapatkan secara irfan seperti itu. Jadi irfan itu metode yang digunakan di dalam manhaj tarjih, tidak hanya bertumpu kepada metodologis ilmiah, ya, metodologis ilmiah, baik itu berdasarkan nas-nas Quran maupun berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Misalnya kalau kita menggunakan keilmuan, misalnya ada ilmu sosiologi, ilmu-ilmu kealaman, misalnya untuk menetapkan hukum tentang berkaitan dengan kedokteran, ya, misalnya masa pandemi ini Muhammadiyah memfatwakan bagaimana sholat kemarin, ya, tahun kemarin sholat Id itu laksanakan saja di rumah dulu, ya, di rumah, karena kalau menghadiri berkerumun di lapangan dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran baru, nanti ada klaster Idul Fitri, klaster Idul Adha dan sebagainya. Maka Muhammadiyah menfatwakan sholat Id di rumah saja, dengan keluarga, mungkin dengan tetangga kanan kiri boleh dalam terbatas. Nah, itu kajian ilmiahnya lewat dalil-dalil, lewat metode istinbat yang dilakukan oleh para ulama, ya. Tapi tentu sebelum dikeluarkan menjadi sebuah fatwa, maka para pemimpin kita itu memohon petunjuk kepada Allah, ya. Memohon petunjuk kepada Allah, artinya ya sejauh yang sudah dilakukan, diusahakan, diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan itu benar, ataupun kalau salah itu tetap dihargai. Kan ijtihad kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Nah, kira-kira seperti itu irfani yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, dikembangkan oleh Kiai Dahlan juga begitu, ya. Kiai Dahlan kan tadi disebutkan di dinding-dinding kamarnya ada pesan-pesan untuk dirinya sendiri, kemudian selalu berusaha melakukan tazkiyatun nafas, ya, itu kan termasuk bagian dari metode irfan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Oke, terima kasih Ustadz. Ini nyambung, ini ada pertanyaan berikutnya ini tadi berkaitan dengan tazkiyatun nafs, Ustadz, dari Budwi Fikes ini. Bagaimana penerapan tazkiyatul nafs dalam atau pembersihan diri dalam kehidupan sehari-hari menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kemudian ini langsung saja ada 2, sekaligus ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Dari Budu Masari. Ukuran ikhlas dalam surat Al-Ma'un bagaimana, Ustaz? Dan mohon batasan penyebab dalam Islam, batasan penyebab seorang pendusta agama dalam surat tersebut, maksudnya bagaimana batasan orang dikatakan sebagai pendusta agama dalam surat tersebut. Jadi yang pertama tentang tazkiyatun nafs, yang kedua tentang ukuran ikhlas dan batasan seorang ya dianggap sebagai pendusta agama. Ya, jadi yang pertama tentang tazkiyatun nafs dan tathhirul qalbi, mensucikan, membersihkan jiwa, membersihkan diri sendiri, dan juga membersihkan hati, mensucikan hati. Itu sebenarnya merupakan proses, ya, proses yang terus berproses, ya. Kita ini namanya mujahadah, latihan, ya, berlatih terus untuk mencapai yang terbaik. Nah, sehingga kita tidak bisa langsung selesai langsung jadi, kira-kira begitu. Jadi kita, saya kan sudah nggak punya kepentingan apa-apa, saya kan ikhlas, yaudah. Bukan begitu, kita semuanya terus, ya,
mungkin kita sudah merasa ikhlas tapi sebenarnya belum ikhlas yang sesungguhnya, maka kita terus ya. Jadi karena ikhlas itu dalam sebuah hadis, saya lupa perawinya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril, ya, apa itu ikhlas ya. Kemudian Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, gitu kan. Nah, kemudian justru Jibril yang menjelaskan ya, bahwa ikhlas itu adalah bagian dari rahasia Allah, bagian dari rahasia Allah. Nah, maka yang terpenting di situ adalah mujahadah ya, berlatih terus untuk membersihkan jiwa kita, melatih untuk bahwa kita bekerja berjuang hanya mencari ridho Allah semata ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ya mungkin kita bekerja di kampus, kita dapat gaji, dapat honor, tapi semuanya itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gaji honor yang kita terima pun adalah gaji yang halal dan barokah. Kira-kira seperti itu. Jadi tentang bagaimana penerapan terhadap diri pribadi Kiai Dahlan ini pernah dikesankan oleh seorang yang kemudian menjadi pejuang Muhammadiyah, yaitu Buya A.R. Sultan Mansur ya, kalau nggak salah Buya A.R. Sultan Mansur, yang berasal dari Sumatera Barat, tapi beliau pernah hidup di Pekalongan ya. Ketika beliau hidup di Pekalongan, datanglah Kiai Dahlan menyampaikan pengajian di Pekalongan ya. Waktu itu ada waktu perintisan Muhammadiyah Pekalongan ya. Di Pekajangan kalau tidak salah, di Pekajangan ya. Nah, ketika menerima pengajian Kiai Dahlan, A.R. Sultan Mansur ini kok aneh, unik orang ini ya. Kenapa apa yang disampaikan begitu masuk ke dalam hati? Ini berarti orang ini betul-betul memiliki jiwa keikhlasan yang tinggi, karena pesannya itu betul masuk ke hati. Maka secara diam-diam A.R. Sultan Mansur menguntit Kiai Dahlan mengikuti ke Jogja. Waktu itu masih ada kereta dari Pekalongan, Semarang, Jogja ya. Maka beliau ikut naik kereta tanpa diketahui Kiai Dahlan. Kemudian sampailah ke Yogyakarta. Kemudian beliau tanya kepada orang-orang di daerah Kauman itu, Kiai Dahlan ini kalau sholat 5 waktu di mana? Ya. Karena A.R. Sultan Mansur tertarik, ceramahnya bagus, materinya menusuk hati, ya. Tapi harus dibuktikan amaliyahnya seperti apa. Gitu. Maka beliau tanya, oh Kiai Dahlan selalu di masjid gede itu, kalau enggak di Langgar sana. Nah, maka beliau juga begitu, langsung nyegat. Nah, oh ternyata bahkan sebelum beliau datang ke masjid itu, Kiai Dahlan sudah ada di saf depan itu ya, melakukan zikir salat malam di sana. Nah, berarti beliau, ini apa yang dikatakan begitu bagus, amaliyah ibadahnya bagus. Tapi beliau masih belum puas. Beliau ingin bagaimana amal sosialnya. Maka beliau tanya lagi kepada penduduk sekitar, rumah Kiai Dahlan di mana? Oh di sana. Maka di sore hari beliau bertamu kepada Kiai Dahlan. Kemudian beliau menyampaikan, saya ini musafir dari Pekalongan ya. Saya kehabisan pakaian, kalau boleh saya mau pinjam. Nah, Kiai Dahlan ini kan pedagang batik ya, pedagang sarung, baju, batik dan sebagainya ya. A.R. Sultan Mansur yang mau pinjam itu dikatakan oleh Kiai Dahlan, ini tidak usah pinjam ya. Jadi ini silahkan tuan pakai untuk ibadah, insya Allah saya ikhlas memberikan ya. Jadi mau pinjam malah diberi ya, malah diberi. Dan yang diberikan itu bukan sarung bekas atau baju bekas pantas pakai, tapi yang diberikan itu yang baru gitu ya.
yang diberikan yang baru. Nah, akhirnya ceramahnya bagus, amaliyah ibadahnya bagus, amal sosialnya terbukti bagus. Itu mungkin aspek tazkiyatun nafas yang kemudian mewarnai perilaku hidup daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian menarik orang untuk ikut bergabung dan berjuang di Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh Kiai Buya A.R. Sultan Mansur, kakak iparnya Buya Hamka, sekaligus guru beliau. Saya kira itu Pak Saifur Rahman, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang belum terjawab, nanti bisa cari jawaban di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, tadi masih banyak pertanyaan di chat. Saya pikir nanti mungkin bisa ngobrol langsung dengan Ustadz, secara langsung ya Ustadz. Nanti bisa. Yang kami share atau nanti bisa langsung ke LPP untuk mintanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan menyimpulkan lebih dalam karena tadi yang disampaikan sudah sangat komprehensif dan begitu pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Samsul Hidayat sudah sangat komprehensif sekali Bapak Ibu, sehingga saya tidak akan menyimpulkannya. Mungkin dari saya sekian Bapak Ibu, mari kita tutup kajian rutin kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustaz Firdaus. Ya, matur nuwun Ustaz Dr. Haji Syamsul Hidayat serta Bapak Saifur Rahman PhD selaku moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah untuk acara pada pagi hari ini sudah berjalan lancar Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presidensi, silakan nanti bisa dicek linknya di chat Zoom ini. Dan mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sekaligus dari teman-teman dari panitia memohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dan kasiran jazak Ustaz Dr. Samsul Hidayat. Matur nuwun Pak Rektor. Pamit. Hussein Fransi Hussein. Live nggih. Iya, Pak. Ustaz Samsul. Nggih. Saya live dulu nggih. Saya mau ada acara di Siti Walidah. Oh, nggih. Monggo.